Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan sore hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Risalah Mudzakarah. Dan Alhamdulillah kali ini sudah hadir beliau Ustadz Dr. Andes Diastono MPD yang nanti akan memberikan pelajaran dan juga tausiah pencerahan untuk kita semua di kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat sore ini, Ustaz? Alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillah, baik. Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami, silakan di SMS ataupun di WA kami di 08 11 255 3000. Dan kita simak pelajaran kita sore hari ini. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat dan karunia-Nya pada kita semua, termasuk pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka meskipun melalui saluran MTA TV guna memanfaatkan waktu hidup kita sebagai bentuk rasa syukur. Kita manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, di antaranya untuk mempelajari ayat-ayat Allah dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, termasuk insya Allah kita semuanya ini. Perbincangan kita pada sore hari ini kita manfaatkan untuk merenung, memikirkan kehidupan kita. Jadi kalau diri kita itu ditanya, sedang apa kita saat ini, sedang dalam keadaan apa kita saat ini, salah satu jawaban yang tidak bisa kita pungkiri adalah bahwa kita saat ini sedang menjalani hidup di dunia. Kita yang sedang menjalani hidup ini tidak ada satupun yang mengingkari pernyataan itu. Jadi kita saat ini sedang menjalani hidup di dunia. Nah, di antara sekian banyak manusia, berbagai macam cara hidupnya. Di satu sisi, kita sebagai orang yang menyatakan diri sebagai seorang muslim, muslimah, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hidup kita ini kita sandarkan kepada yang menjadikan kita ini hidup di dunia. Sebagaimana yang difirmankan Allah, karena Allah yang menjadikan kita hidup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan kita ini hidup di dunia Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita untuk hidup di dunia ini ada tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Jadi kita hidup di dunia ini supaya menghambakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hamba diciptakan oleh Allah, yang menciptakan kita ini punya tujuan supaya kita menghambakan diri, supaya kita beribadah kepada Allah. Salah satu ulama memaknakan ibadah adalah suatu bentuk kerendahan diri dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang timbul dari seorang hamba. Menurut referensi yang kami baca disampaikan oleh beliau Ibnu Taimiyah. Jadi suatu kerendahan hati hamba yang diciptakan oleh Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala ini harus merasa rendah di hadapannya. Kemudian ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta kita. Dan rasa cinta itu timbul dari diri seorang hamba. Kemudian pendapat yang lain, ibadah diartikan sebagai segala hal, apapun itu urusan dalam kehidupan manusia, jika didasari dengan niat kebaikan, maka akan termasuk sebagai bagian dari ibadah. Ini menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Demikian yang kami dapatkan ya, dari referensi yang kami dapatkan. Salah satunya adalah bahwa ibadah itu segala sesuatu dalam kehidupan yang didasari dengan niat kebaikan. Ini sebagai suatu ibadah. Jadi, Allah menciptakan kita, kemudian kita diberi kesempatan untuk hidup di dunia, ini diharapkan kita senantiasa berusaha untuk berbuat yang baik, dengan niat kebaikan. Dengan demikian kita akan menjadi hamba Allah yang senantiasa berusaha memenuhi tujuan Allah menciptakan kita. Ini posisi yang pertama. Artinya kami mengajak untuk memikirkan kehidupan kita ini dari satu sisi bahwa kita hidup di dunia diciptakan oleh Allah, kemudian Allah bertujuan supaya kita menghambakan diri kepadanya dengan beribadah kepadanya. Di satu sisi kita letakkan dulu, sisi ini kita sedang hidup di dunia dan tugas kita adalah beribadah kepada Allah. Kemudian muncul pertanyaan, apakah kita hidup di dunia ini akan selamanya? Karena banyak manusia yang tidak memikirkan tujuan hidupnya. Karena kurangnya pengetahuan, karena kurangnya keyakinan, maka hidup ini tujuannya kemana, itu tidak dipikirkan. Nah, kita sebagai orang yang diberi kenikmatan oleh Allah untuk mempelajari agamanya, mempelajari Al-Quran dan Sunnah, akhirnya selain kita juga berpikir, kita juga mendapatkan pengetahuan tentang tujuan hidup. Setiap hari kita melihat ada bayi yang lahir. Kemudian bayi itu tumbuh menjadi seorang anak. Anak tumbuh menjadi remaja. Remaja tumbuh menjadi dewasa. Dewasa kemudian jadi tua. Pada akhirnya kita pun juga hampir setiap hari mendengarkan kabar, mendengarkan berita. Si fulan hari ini meninggal dunia. Si fulanah hari ini meninggal dunia dalam usia sekian, usia sekian. Sekian itu bisa dalam kategori usia yang sudah tua, bisa dalam kategori usia yang masih muda, bahkan masih usia anak-anak. Tidak jarang kami yang usia sudah di atas 50 itu takziah, melayat
saudara kita yang meninggal dunia, yang usianya di bawah kita, bahkan jauh di bawah kita. Tetapi ternyata banyak yang tidak memikirkan bahwa kematian itu suatu saat akan mengena pada diri kita juga. Sehingga di samping fakta kita melihat, menemui, mendengar kabar tentang kematian, kita juga diingatkan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul innal mautalladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kalau tentang bayi yang lahir, orang percaya. Kalau tentang kematian, orang percaya. Karena faktanya melihat bayi yang lahir dan juga melihat adanya kematian. Tetapi banyak yang karena kurangnya pengetahuan atau kurangnya keyakinan, setelah mati itu ada urusan apa? Pengetahuan dan keyakinan ini akan sangat mempengaruhi aktivitas manusia di dalam hidup. Hidupnya akankah diisi dengan hal-hal yang baik sebagaimana yang diperintahkan Allah? Sebagaimana tujuan Allah menciptakan manusia? Ataukah diisi dengan hal-hal yang justru sebenarnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Qul innal mautalladzi tafirruna minhu. Katakanlah, kematian yang kamu lari daripadanya. Jadi hakikatnya manusia itu hidup di dunia kepinginnya tidak mati. Karena berusaha untuk menghindar. Kalau sedang sakit, berobat. Tujuannya apa? Biar sakitnya sembuh. Sehingga kematian tertunda. Kalau naik kendaraan, sepeda motor, nyetir mobil, juga berusaha hati-hati. Aturan lalu lintas ditaati, kecepatan dikendalikan. Tujuannya apa? Supaya terhindar dari hal minimal menjadikan sakit, paling akhirnya menjadikan kematian. Fa innahu mulaqikum. Tetapi ingatlah, sesungguhnya dia, kematian itu pasti menemui kamu. Kematian menemui kamu dinyatakan oleh Allah, kita sebagai orang beriman menjadi suatu peringatan yang sangat berharga. Kenapa? Meskipun setiap hari, hampir setiap hari, kita mendengar, melihat tentang adanya kematian, tetapi sering kita ini tidak menyadari bahwa kematian itu akan datang juga pada kita. Saya secara pribadi punya pengalaman ya, ketika pengajian Ahad pagi dibacakan, dimintakan doa yang sakit, kita doakan. Jadi teringat bahwa sehat itu nikmat. Saudara-saudara kita sedang dirawat di rumah sakit, sedang di rumah tidak bisa keluar rumah karena harus istirahat. Sehingga dimintakan doa untuk sembuh. Supaya setelah sembuh nanti bisa beraktivitas seperti yang sehat. Nah, kemudian menginjak berikutnya dimohonkan doa, memohonkan doa saudara-saudara kita yang meninggal dunia. Coba kita rasakan, ada 3, 4, bahkan pernah 8 dalam satu momen. Kemudian saya dengarkan, sering saya perhatikan, bila Ustaz mengingatkan kita. Ingat, Bapak, Ibu, saudara semuanya, suatu saat nama kita nanti yang akan disebutkan. Coba kita rasakan. Kalimatnya nampak sederhana. Tetapi kalimat itu harus kita rasakan betul, menyentuh sekali. Hari Ahad ini kita mendoakan bukan tidak mungkin. Hari Ahad berikutnya nama kita yang dimintakan doa. Nah, ini mungkin nampak sederhana, tetapi ayat Allah di surat Al-Jum'ah ini
Kemudian apa yang kita alami, pentingnya ngaji, pentingnya kumpul, pentingnya diingatkan kepada Allah itu di situ. Fa innahu mulaqikum. Sampai ke bagian ini semua manusia sudah melihat adanya kematian. Bahkan kadang-kadang ada di antara orang dekatnya yang meninggal dunia. Tetapi summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati, apalagi fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ini perlu keyakinan, perlu pengetahuan, perlu ilmu. Setelah kematian itu, kemudian kita akan dipertemukan kepada Allah yang menjadikan kita hidup di dunia, yang menciptakan kita dan memberi kesempatan hidup di dunia. Untuk apa? Siapa Allah itu? Allah adalah zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Coba kita rasakan ya, saya secara pribadi kita rasakan dalam diri saya. Ini ada Mas Tommy di samping saya. Dirasakan dalam diri kita. Mau menghindar dari kematian, betul saat ini kita sedang hidup. Saya saat ini sedang ada di studio bersama Mas Tommy dan teman-teman yang ada di sini. Para pemirsa MTA TV sekarang bersama keluarga. Kita bersama-sama, coba kita posisikan kita sedang hidup. Tapi ingat, fa innahu mulaqikum. Dia, kematian itu pasti akan menemui kita. Menemui kamu, kamu kan kita. Nah, kemudian kita sebagai orang beriman, kita sebagai orang yang berusaha memahami tuntunan Allah dan Rasul-Nya, Quran dan Sunnah, dipertemukan dengan peringatan Allah. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kita akan kembali kepada Allah. Allah adalah zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Untuk apa? Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Untuk mempertanggungjawabkan semua amal hidup kita. Jadi Bapak, Saudara, pirsawan MTA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati. Ini satu posisi dalam kedudukan kita saat ini. Berarti di sesi awal ini kami matur, kalau kita menyatakan diri bahwa saat ini sedang menjalani hidup di dunia, yang menciptakan kita sehingga bisa hidup di dunia adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita dengan tujuan kita menghambakan diri kepadanya. Kemudian menghambakan diri dengan ibadah. Ibadah itu segala sesuatu yang kita niatkan perbuatan baik. Tujuannya apa? Karena kita meyakini bahwa hidup di dunia itu akan ada batasnya. Selain kita melihat bukti-bukti dalam kehidupan kita, Allah juga menyatakan dalam firman-Nya yang tadi kita cermati bersama. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Mudah-mudahan dengan merenung yang semacam itu, meyakini bahwa setelah kematian itu adalah ada tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita nanti lebih berhati-hati di dalam menjalani hidup. Dan itu sebenarnya merupakan satu kontrol untuk kita. Nah, bagaimana hidup nanti insya Allah akan kita lanjutkan perbincangan di sesi berikutnya. Demikian dari kami, Mas Tommy, perenungan yang pertama. Ya. Baik pemirsa, nanti kita akan sambung kembali di segmen berikutnya. Kami persilakan Anda mempersiapkan pertanyaan di SMS ataupun di WA kami di 08 11 255 3000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik, saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Ruang Risalah Mudzakarah pada kesempatan sore hari ini. Masih ada beberapa materi
tausiah yang harus kita simak. Nanti setelah itu kita bisa menjawab beberapa pertanyaan yang sudah kami dapatkan melalui SMS ataupun di WA. Silakan Ustaz. Terima kasih Mas Tommy. Kita sambung sedikit pemirsa MTA TV yang kami hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada bagian awal tadi kita sudah semacam meletakkan diri kita dalam posisi hidup di dunia, kita sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang supaya kita ini bisa di dalam beramal, beraktivitas hidup senantiasa terkontrol, dan apa yang kita lakukan itu semata-mata untuk tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa kita ingat firman Allah, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sebagai orang yang beriman, beraktivitas hidup punya tujuan bahwa hidup kita, mati kita itu betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, semua aktivitas hidup kita, apapun pekerjaan kita, dimanapun kita sedang berada, perasaan merasa bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup dan mati kita itu betul-betul kita ukur. Nah, ini kita ukur ini, mengukurnya ini harus benar. Karena kurang pahamnya seseorang terhadap Allah dan Rasul-Nya, akhirnya mengukur aktivitas hidupnya itu dengan ukuran yang salah. Banyak saudara-saudara kita yang beraktivitas hidup dalam pekerjaan atau aktivitas yang lain, itu tujuannya hanya yang kelihatan. Yang namanya senang itu kalau hartanya banyak. Yang namanya senang itu kalau bisa punya rumah bagus. Yang namanya senang itu kalau punya pekerjaan dengan gaji besar dan sebagainya. Sementara kita, orang-orang yang beriman secara umum, mengukur apa yang menyenangkan, apa yang dirasa bermanfaat untuk hidupnya, itu adalah ukurannya keperluan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita sudah diperintahkan oleh Allah untuk menyadari, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 162. Maka cara berpikir, kesadaran bahwa hidup ini akan berakhir, setelah kehidupan di dunia ini kita akan kembali kepada Allah. Allah adalah zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, dan aktivitas hidup kita ini betul-betul kita peruntukkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai kapan? Ya sampai datangnya kematian pada diri kita. Ya. Para khotib setiap hari Jumat, hampir setiap khotib ya, hampir ini karena ya kadang-kadang juga tidak kita dengar, mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini sudah familiar, ayat ini sudah sering kita baca, mayoritas kita hafal. Tetapi ayat Al-Quran itu tidak sekedar kita dengar, tidak sekedar kita hafal. Tetapi bagaimana firman Allah itu betul-betul bisa kita rasakan menjadi pengingat kita,
menjadi pedoman kita dalam beraktivitas. Orang yang beriman diseru untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kemudian diperintahkan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu sekali-sekali mati kecuali dalam keadaan seorang muslim, seorang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan, kita pikirkan. Allah memerintahkan kita, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan seorang muslim. Sementara di antara kita ini kan tidak ada yang tahu kapan kita mati, kapan kita dipanggil Allah, kapan batas hidup kita itu berakhir. Ini rahasia Allah yang sebenarnya sangat bermanfaat untuk kita. Secara logika, kita menjaga diri supaya tidak mati kecuali dalam keadaan muslim. Sementara waktu hidup kita, kapan berakhirnya kita tidak tahu. Tetapi ketika waktu kematian itu datang, kita tidak bisa menunda. Bahasa Jawanya ora iso semoyo. Nah, ini ada satu pemikiran yang kita diperintahkan untuk berbuat baik, mengisi hidup kita dengan ibadah, kemudian jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Sementara waktu kematian kita tidak tahu. Berarti apa? Kita ini diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik, untuk beribadah kepada Allah, itu setiap saat dan jangan berhenti berbuat baik. Karena bukan nggak mungkin ketika kita sedang bermaksiat kepada Allah, ternyata waktu itulah datangnya kematian kita. Sehingga dengan memposisikan hidup yang seperti itu, memikirkan kematian yang pasti akan datang, waktunya kapan kita tidak tahu, disitulah seorang yang beriman kepada Allah, seorang yang memahami akan adanya tanggung jawab di hadapan Allah nanti, akan menjadikan hidup itu sebagai kesempatan untuk beramal. Saya rasa itu bersahabat yang kami hormati. Jadi ada satu pemikiran lah dalam diri kita itu yang akhirnya ada kesadaran dalam diri kita supaya memanfaatkan waktu hidup itu untuk kebaikan. Sampai kapan? Ya sampai datangnya kematian kepada kita. Nah, kapan waktunya? Kita nggak tahu. Berarti di situ ada suatu tuntutan supaya berbuat baik itu jangan sampai berhenti. Jangan sampai coba-coba kita berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bisa itu datang kematian kita. Ini terutama untuk diri kami. Ya, perenungan yang semacam itu bisa menjadi sebuah alat kontrol dan sebagai suatu dasar untuk beraktivitas hidup ini. Apa yang harus kami lakukan? Ini baik atau tidak? Ini diridhoi Allah atau tidak? Kalau sudah begitu, maka kehati-hatian dalam semua aktivitas hidup kita. Mau korupsi, kita ingat Allah. Mau bohong, kita ingat Allah. Mau malas ke masjid, kita ingat Allah. Mau menunda kebaikan, kita ingat kebaikan yang kita rencanakan kita tunda, bukan nggak mungkin saat itulah datangnya kematian kita. Ini pertemuan yang pertama mukadimah dari apa yang kami rencanakan untuk menilai dengan nilai akhirat. Jadi berhitung dengan nilai akhirat. Berhitung dengan nilai akhirat. Jadi mengukur segala sesuatu dalam hidup kita itu untuk keperluan akhirat. Dalam mukadimah pertemuan yang pertama ini, kita posisikan dulu di mana posisi kita saat ini dan harus berbuat apa
Kemudian perbuatan-perbuatan itu nanti akan kita urai lah gitu. Selesai itu Mas Tommy untuk materi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf waktu kami sampaikan Mas Tommy. Baik, kita bacakan pemirsa ya, dan dari WA yang pertama ini Ustaz ya. Pertanyaannya, mohon dijelaskan Ustaz, ada hadis meninggalkan harta menjadi milik warisan, meninggalkan hutang jadi tanggunganku, demikian. Insya Allah, ya, terima kasih. Jadi gini, karena sebenarnya tema kita itu tentang berhitung dengan nilai akhirat. Kemudian ada pertanyaan tentang hutang dan warisan gitu ya. Ya. Hadis yang terkait dengan hutang dan warisan. Yang pertama, kami mengajak dulu di dalam hidup kita posisi hutang. Dalam salah satu hadis, Ana Abdillah ibni Amri ibnil Asi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yukfaru lisyahidi kullu dantin illat dain. Nah, ini kita cermati dulu ini. Jadi kita posisikan dulu ini pertanyaan tentang hutang. Kemudian warisan yang ditanyakan, hadis meninggalkan harta menjadi milik warisan, meninggalkan hutang jadi meninggalkan milik ahli waris, kemudian meninggalkan hutang jadi tanggungan kun Rasulullah kan. Pertama posisi hutang dulu dari Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diampuni semua dosa orang yang mati syahid kecuali hutang. Ini hadis riwayat Muslim juz 3 halaman 1502. Bapak Ibu nanti bisa baca brosur tentang hutang. Jadi insya Allah kita ini bukan berarti kita rujukan kita kok brosur gitu. Kita ini brosur kan alat ya. Jadi di penyusun brosur sudah memilihkan hadis-hadis yang sahih insya Allah gitu. Kemudian ditunjukkan juga bahwa ini hadis riwayat Muslim juz sekian, kemudian halaman sekian. Jadi posisi hutang yang begitu harus kita perhatikan. Ya, diampuni semua dosa orang yang mati syahid kecuali hutang. Kemudian ada hadis lain, an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tabsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jiwa orang mukmin itu tergantung atau tertahan dengan hutangnya sehingga hutang itu dibayar. Sehingga posisi hutang yang memang cukup harus kita perhatikan betul. Kalau kita punya hutang merupakan satu tanggungan yang jangan sampai kita bawa sampai datang kematian kita. Ada beberapa riwayat yang kita pernah belajar bersama sampai Rasulullah tidak mau menyelatkan orang yang masih punya tanggungan hutang. Ini perlu kami sampaikan terkait dengan nilai-nilai akhirat, bahwa hutang sesuatu yang harus kita perhatikan betul untuk kita penuhi kewajiban kita membayarnya. Kemudian terkait dengan pertanyaan itu, ini hadisnya agak panjang, saya sampaikan dari Abu Hurairah, bahwasanya dahulu apabila ada orang meninggal yang masih punya tanggungan hutang, dibawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau bertanya. Ada orang meninggal, sampaikan kepada Nabi, beliau bertanya, apakah dia meninggalkan sesuatu untuk menyahur hutangnya? Maka jika dijawab bahwa ia meninggalkan sesuatu untuk membayar hutangnya, jika si jenazah yang meninggal dunia itu, orang yang meninggal dunia itu masih meninggalkan sesuatu untuk bayar hutangnya, lalu beliau mensolatkannya. Artinya beliau mau
berkenan untuk menyolatkan orang yang meski punya hutang tapi ada tinggalan yang bisa digunakan untuk membayarnya. Dan jika tidak begitu, maka beliau bersabda, "Solatkanlah kawanmu itu." Beliau mempersilahkan sahabat menyolatkan, tapi beliau tidak menyolatkan. Maka setelah Allah membukakan beberapa kemenangan, beliau bersabda, "Aku lebih berhak terhadap orang-orang mukmin daripada diri-diri mereka." Ini kasih sayangnya Rasulullah ya. Jadi sampai beliau menyatakan bersabda, maka setelah Allah membukakan beberapa kemenangan, beliau bersabda, "Aku lebih berhak terhadap orang-orang mukmin daripada diri mereka. Barang siapa meninggal sedangkan dia masih mempunyai tanggungan hutang, maka menjadi tanggunganku untuk membayarnya." Sampai Rasulullah merasa wajib untuk membayar hutang jenazah tadi. Sedangkan, mohon maaf, barang siapa meninggal sedangkan dia masih punya tanggungan hutang, maka menjadi tanggunganku untuk membayarnya. Dan barang siapa yang meninggalkan harta, maka untuk ahli warisnya. Betapa besar jiwa Rasulullah. Ketika ada sahabat yang meninggal dunia, beliau merasa masih mempunyai hutang, beliau merasa itu tanggungan beliau. Artinya beliau yang menyelesaikan itu dari beliau sendiri, atau tadi dikatakan dari beberapa kemenangan perang. Tapi intinya beliau merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan hutang sahabat beliau yang meninggal dunia. Sementara kalau yang meninggal dunia itu punya harta yang ditinggalkan, beliau tidak, bahasa Jawanya milik, tidak berkehendak memilikinya. Beliau menyatakan itu menjadi milik ahli warisnya. Ini yang kami pahami dan itu sudah bisa dirunut kembali. Ini saya mengambil dari brosur yang pernah kita pelajari di kajian akad pagi. Sebagiannya, sebagaimana yang ditanyakan tadi terkait dengan hutang itu menjadi tanggungan beliau Rasulullah. Kemudian kalau ada tinggalan itu menjadi milik ahli waris. Kurang lebihnya mohon maaf, segitu Mas Tommy yang pertama. Baik, yang kedua masih ada kesempatan. Berikutnya menyembelih hewan kurban di atas namakan orang yang sudah meninggal. Apakah ada tuntunannya? Demikian Ustaz. Dari saudara kita yang ada di Gunung Kidul. Oke. Jadi korban ini saya masih ingat belum begitu lama di kajian akad pagi juga ada pertanyaan ini. Jadi korban di dalam artinya satu mendekat atau pendekatan. Sementara secara syar'i pengertian korban menurut agama yaitu usaha pendekatan diri dari seorang hamba kepada penciptanya dengan jalan menyembelih binatang ternak dan dilaksanakan sesuai dengan tuntunan dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban ini satu bentuk ibadah. Ibadah itu bagi orang yang masih hidup. Maka karena tujuan dari menyembelih hewan kurban itu adalah untuk ibadah dan yang wajib beribadah adalah orang yang masih hidup, lebih baiklah gitu. Kalau misalnya ada orang tua yang sudah punya niat untuk korban, mungkin dengan cara nabung ketika menjelang hari raya Idul Adha, tabungannya cukup untuk membeli kambing atau ikut bergabung korban sapi misalnya. Ini sudah ada niat yang baik. Nah, qadar Allah ternyata belum sampai saatnya untuk hari raya Idul Adha tahun berikutnya, orang tua kita meninggal. Itu niat yang baik itu di sisi Allah insya Allah sudah mendapatkan nilai pahala.
Adapun karena ketika hari raya Idul Adha yang bersangkutan sudah meninggal dunia, berarti sudah tidak punya kewajiban lagi. Maka ya mestinya korban itu diatasnamakan ahli warisnya. Mungkin anaknya atau siapa yang didaftarkan untuk berkorban. Sehingga dengan demikian yang ditinggalkan itu bisa berkorban meskipun dengan menggunakan uang yang sudah disiapkan oleh yang meninggal dunia. Yang meninggal dunia sudah punya niat baik di sisi Allah, sudah dapatkan nilai kebaikan. Itu juga di dalam surat yang Al-Isra ayat 7 bagian awal, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ini di bagian awal ya, surat Al-Isra ayat 7. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Jadi perbuatan baik untuk berkorban yang sudah diniatkan suatu kebaikan, kemudian ketika datang hari raya Idul Adha, yang berkorban ahli warisnya ini juga dapat kebaikan. Jadi kami lebih cenderung selama ini memahami kalau korban itu ya mestinya diatasnamakan orang yang masih hidup. Yang sudah meninggal dunia, ketika masih hidup sudah punya niat untuk berkorban, insya Allah sudah dapat nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Mas Tommy. Baik Ustaz, kami sampaikan terima kasih atas pelajaran dan tausiahnya sore hari ini. Kita nantikan pelajaran berikutnya insya Allah Ustaz. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Risalah Mudzakarah sore hari ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tamal Fatoni pamit undur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.